Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakil Mubarak dari kelas 12 IPA 2 ingin menyampaikan materi akidah akhlak tentang keras hati. Yang pertama ada pengertian. Keras hati artinya menurut Islam adalah kekakuan pada hati. Dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Quran Al-Azim, keras hati adalah hati yang tidak melemah, tunduk atau lunak terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat. Hal itu membuat tertutupnya pintu hidayah untuknya. Selanjutnya ada dalil larangan keras hati, yaitu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya sifat keras hati. Yang pertama yaitu tertawa berlebihan. Yang kedua terlalu banyak berbicara. Yang ketiga banyak melakukan dosa. Dan yang keempat terlalu banyak makan. Selanjutnya ada akibat dari perbuatan keras hati. Yang pertama, tidak terluka hatinya jika berbuat buruk. Yang kedua, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak terpengaruh hatinya saat mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terakhir ada cara menghindari perilaku keras hati. Di antaranya satu, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak terlalu kenyang. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang-orang soleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakil Mubarak dari kelas 12 IPA 2 ingin membahas salah satu materi akidah akhlak tentang akhlak tercela, diantaranya yaitu nifaq. Yang pertama ada pengertian nifaq. Nifaq berasal dari akar kata nafaqo, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong atau berpura-pura. Nifaq secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, atau dengan kata lain, nifaq ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Selanjutnya ada dalil larangan berbuat nifaq. Yang pertama yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian dalil yang kedua yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa la tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian ada sebab-sebab timbulnya sifat nifaq. Yang pertama yaitu karena terbiasa berbuat khianat. Yang kedua, adanya sifat takabur yang menyelimuti hatinya. Yang ketiga, terdapat sifat dengki dalam hatinya. Dan yang keempat, karena ia sering berbuat riya. Selanjutnya ada akibat dari perbuatan nifaq. Yang pertama, dapat mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam neraka jahanam. Akibat yang kedua yaitu dapat menggugurkan semua amal kebaikan. Akibat yang ketiga, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dan yang keempat, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Dan yang terakhir yaitu cara menghindari perilaku nifaq. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Dan yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.